Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Putri Serti dan Ryushi bertemu dengan level 4. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan instruktur Yewon yang terkejut. Ricky bergumam, setelah beberapa waktu lalu, sebuah kekuatan misterius muncul menutupi langit. Kekuatan itu terasa begitu menakutkan. Itu membuat orang-orang kehilangan rasional mereka. Dikatakan bahwa ketika kekuatan menakutkan menutupi langit, itu adalah tanda kalau level 4 muncul. Ternyata instruktur Yewon terkejut karena level 4 muncul. Tidak hanya satu, tapi 3 sekaligus. Dan dengan tiba-tiba sudah berada di atas menara. Dan dengan tiba-tiba penyakit level 4 bergerak menuju ke dalam ruangan. Instruktur Yewon pun sudah tiba di atas menara. Instruktur Yewon berkata, "Deus, tolong pergi ke menara." "Baik, bagian ini adalah milikku." Dengan tiba-tiba ada yang mendekati instruktur Yewon dan dia berkata, "Pahlawan, Nili." "Benar, aku Nili dari regu pahlawan. Aku tidak percaya aku bisa bertemu dengan pahlawan. Sulit dipercaya, kamu mengingat aku." "Tentu saja aku ingat. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Lalu kenapa kamu membunuh kami?" Dengan tiba-tiba wajah Nili rusak dan langsung berubah. Ternyata itu adalah monster level 4. Instruktur Yewon berkata, "Masih menjijikkan seperti biasa. Matilah." Setelah itu, tiba-tiba tempat tersebut terbelah dan lalu pecah. Monster level 4 itu berkata, "Memang warrior sejati. Kamu tahan serangan mental dengan baik. Sambil menyelam minum air, kamu juga memotong tangan dan kakiku. Sepertinya kamu tidak senang bertemu teman seperjuangan ya. Berhentilah, kami tidak datang untuk bertarung. Cukup, diamlah selama 5 menit. Aku ingin segera memupus diriku yang lain juga. Aku ingin membunuh kalian semua, tapi aku menahan diri." Instruktur Yewon bergumam, memupus dirinya yang lain. Semakin tinggi level makhluk, maka semakin kuat dan semakin sedikit juga jumlahnya. Dari 8 makhluk level 4, hanya ada 8. Satu jenis makhluk hanya dapat ada maksimal 2. Jadi, awalnya ada 2 makhluk level 4 depresi, dan sekarang hanya 1. Siapa yang memupus makhluk level 4 di atas sana? Dari 8, hanya 3 yang datang untuk berkunjung. Monster level 4 berkata, "Ini ancaman. Jangan bergerak selama 5 menit. 5 menit saja sudah cukup. Aku akan membunuh muridmu terlebih dahulu. Lalu teman seperjuanganmu dan semua orang di sekitarmu." Instruktur Yewon bergumam, "Dia mencoba menekan pergerakanku dengan cara memanfaatkan sandera. Dasar iblis, mereka semua jadi terancam." Ricky berkata, "Peri, tolong aku." "Maaf Ricky, kita sudah melakukan negosiasi sebelumnya. Aku tidak bisa campur tangan. Kita beralih di tempat monster level 4 penyakit." Dia berkata, "Di antara kalian berdua, siapa yang merupakan putri?"
manusia ini semua terlihat serupa. Sulit bagiku untuk membedakannya. Aku adalah putri. Jika aku mengatakan begitu, apa yang akan terjadi padaku? Manusia pada dasarnya adalah makhluk pendusta. Jadi, mungkin kamu juga sedang berdusta. Putri Serti bergumam. Rasa takut yang dirasakan secara naruriah. Mungkinkah ini level 4? Kenapa tiba-tiba muncul di sini dan mencari aku? Jika tidak ada udang di balik batu, dia pasti sudah membunuh kami. Dan dia harus menangkapku hidup-hidup. Ryushi berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu tidak mencari tahu siapa yang putri sesungguhnya? Aku akan menunggu dengan tenang. Aku punya ide bagus. Karena aku tidak tahu siapa yang sungguhan putri di antara kalian. Jadi aku akan membelah tubuh kalian dan membawa pergi. Aku akan memberikan pilihan padamu. 1. Ikutlah denganku. Kita akan menghindari monster itu bersama-sama. 2. Kamu gunakan aku sebagai umpan dan melarikan diri sendirian. Ingatlah, kemungkinan sukses opsi kedua jauh lebih tinggi. Dan 3, aku akan mengumumkan bahwa akulah putri dan kamu melarikan diri. Pilihan seperti itu tidak ada. Jadi kita sepemikiran. Tidak ada opsi kedua. Jadi sekarang kita sepakat gencatan senjata untuk sementara. Kita beralih ke tempat Yurian. Dia berkata, seperti yang sudah aku bayangkan, tanpa aku sadari istana ini berubah menjadi labirin. Rasanya seperti mereka tidak membiarkanku untuk keluar. Kita beralih di luar ruangan. Di sana ada Ales. Dia berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka harus muncul saat aku menjadi kepala akademi? Terlebih lagi, monster level 4 yang biasanya tenang. Pada akhirnya kita harus segera menghentikan mereka dan mengambil langkah-langkah bersama dengan kesatria. Kita kembali di tempat monster level 4 penyakit. Dia berkata, aku akan belah kalian menjadi 2 dan membawa kalian bersamaku. Monster level 4 pun langsung menyerang mereka berdua. Tetapi untungnya Ryushi berhasil menghindari serangan tersebut bersama putri. Ryushi berkata, ayo mulai. Baik, apakah ini mantra untuk melemahkan kekuatan? Kalian pikir bisa menghentikanku dengan hal seperti ini? Mantra ini tidak hanya membuat kekuatan menjadi lemah. Ryushi pun langsung membuat ledakan di sana. Tetapi ledakan itu masih belum berpengaruh pada monster level 4. Malahan, tangan Ryushi tidak bisa digerakkan. Putri Serti berkata, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Tidak mengherankan bila aku kehilangan satu lenganku melawan monster level 4. Lebih penting lagi, aku telah membuka pintu sesuai rencana. Kita dilihatkan kejadian sebelum lubang itu dibuat. Ryushi berkata, dengarkan baik-baik Tuan Putri. Kita tidak akan bisa mengalahkan monster itu. Jujur saja, aku bahkan tidak yakin apakah kita dapat keluar hidup-hidup dari sini. Jadi rencana ini hanya akan dilakukan sekali saja. Kita harus sukses dalam sekejap. Pertama, kita buat pintu pelarian.
Pintu dan dinding itu dikelilingi oleh energi magis yang kuat. Pasti tidak mungkin membuka pintu itu dengan cara biasa. Jadi aku akan membuat pintu yang baru. Kita kembali di situasi sekarang. Ryushi berkata, jika kita keluar dari lubang itu, kita bisa keluar. Dengan tiba-tiba, Ryushi dan Putri Serti mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Monster level 4 berkata, kami lahir untuk membunuh manusia. Hakikat kami adalah kematian bagimu. Jangan sekali-kali berpikir untuk hidup di depanku. Kita beralih di luar ruangan. Di sana, kepala sekolah bergumam, rasa takut meningkat sehingga sulit untuk bergerak. Apakah ini barir di ranah sihir mental? Sia bergumam, barir mengelilingi arena. Mereka menyandra orang-orang di arena. Mungkin tujuannya adalah untuk membatasi gerakan dari instruktur Yewon. Ricky berkata, instruktur, saat ini mungkin ada sesuatu yang lebih penting daripada banyak nyawa. Ini saatnya membuat keputusan yang bijak. Instruktur Yewon pun mulai mengeluarkan sihirnya. Ternyata yang dikeluarkan adalah sebuah pedang. Dan dengan tiba-tiba, kepala monster level 4 itu sudah terputus. Instruktur Yewon berkata, selanjutnya adalah dirimu. Memang kamu lebih mirip serangga daripada pahlawan yang dulu aku ketahui. Kamu telah menjadi lemah. Akibatnya, semua manusia di sini akan menghadapi kematian. Ini penyakit menular level 4. Keberadaan ini hanya menginginkan akhir dari umat manusia. Dilahirkan untuk membunuh sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Jika kamu ingin membunuh seseorang di hadapanku, kamu seharusnya membawa level 5 setidaknya. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba monster level 4 pun sudah terpotong-potong oleh serangan instruktur Yewon. Apakah monster level 4 itu masih hidup ataukah sudah mati? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!